Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fatih Ahmad di acara Info Dunia Islam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami coba untuk memberikan salam sapa kepada pendengar-pendengar yang setia mengikuti siaran kami. Di antaranya adalah Bapak Bambang Sutioso berada di Lampung. Apa kabar Pak Bambang pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, keluarga tetap sehat, dan sanak famili tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Riasa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, berjumpa lagi dengan kami di channel Riasa TV dalam acara Pokari Podcast Riasa TV. Apa kabar Anda semua, sahabat Riasa TV? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Riasa TV, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita yang datang jauh dari Lampung, dari Muhajirun Lampung, dengan Bapak Pitoyo. Sehat ya, Pak Pitoyo? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik siang ya? Hari ini baik. Datang ke Cilengsi bersama keluarga? Tidak sih, sendirian aja, karena rombongan untuk mengikuti taklim pusat. Jadi tabligh akbar. Ya, keluarga tetap di rumah. Oke. Mas Pitoyo, ini kan ya untuk di kalangan masyarakat Sufa Hizbullah, apalagi pesantren Al-Fatah Cilengsi ini, ini sudah tidak asing lagi nih dengan Mas Pitoyo nih, ya kan? Ciri khasnya membawakan suatu acara, ya kan? Ciri khasnya menjadi seorang MC, ya. Udah kita hafal bener lah. Nah, ini kan dulu boleh cerita Mas Pitoyo, awal mula belajar menjadi seorang pembicara, MC gitu, gimana sih? Baik Mas ya, untuk di Radio Al-Fatah sendiri, dulu sebelum di Radio Al-Fatah memang kami di Lampung itu sering diminta untuk MC sesuatu acara lah, begitu. Nah, tapi ilmu dari MC sendiri itu saya tidak pernah namanya belajar ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Training khusus nggak ada ya? Nggak ada. Itu memang dulu dari SD saya tahun 1979 itu masuk SD. Nah, di kelas 4 SD itu saya oleh bapak guru saya itu sudah dipatok untuk pembawa upacara di hari Senin gitu. Nah, jadi memang awal mula itu logat MC itu udah dari SD dulu. Bakatnya udah mulai tumbuh dengan sendirinya. Iya. Nah, makanya dari SMP, SMA terus setiap upacara-upacara itu ya dimanfaatkan oleh guru-guru di sekolahan gitu. Nah, akhirnya setelah lulus dari SLTA waktu itu di Lampung itu sering dipakai untuk acara-acara di MC itulah. Nah, jadi memang logat itu saya paling mendengarkan di radio RRI dulu kalau ada acara-acara resmi di kenegaraan gitu ya, atau mungkin di televisi gitu. Udah cuma niru-niru itu aja. Tetapi selain memang bakat, jadi memang sering mendengarkan gitu ya. Iya. Mendengarkan acara. Jadi nggak ada belajar khusus lah. Ada, ya. Nah itu. Nah kemudian di Radio Al-Fatah sendiri itu memang ada sejarah sendiri ya. Boleh diceritain. Itu begini Mas. Jadi tahun 2010 itu saya sudah ditugaskan di Al-Fatah Lampung dari tahun 1992 sebenarnya, sebelum Al-Fatah berdiri. Jadi termasuk yang ikut merintis di Al-Fatah Lampung ya. Nah, kemudian sampai 2010 atas amanat Imam Muslimin Yarham Muhyiddin Hamidi itu diamanatkan untuk di AWG Pusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Tahun berapa tuh? Tahun 2010. Sampai tahun 2012. Nah, kemudian di kegiatan Aqsa Walking Group
internasional itu kita kan Jamaah Muslimin Hizbullah itu mengadakan long march Sumedang Monas Ya. Jakarta. Itu kurang lebih sekitar 5 hari 5 malam. Nah, waktu itu ada musyawarah Dewan Imamah yang diadakan di Lampung. Kemudian saya diundang dari mewakili AWG. Itu almarhum Bapak Sony Abdurrahman dari Bandung itu menawarkan satu perangkat komputer untuk peliputan acara long march Sumedang Jakarta. Nah, itu bisa disiarkan secara live langsung dan didengarkan di seluruh dunia waktu itu. Maka Imam Muslimin Muhyiddin Hamidi Yarham itu kemudian ya tertarik dengan info dari Bapak Sony Abdurrahman itu. Akhirnya dimanfaatkanlah untuk meliput siaran langsungnya long march tersebut. Nah, sebenarnya perangkat itu perangkat pembelajaran jarak jauh di tempat Pak Sony di Bandung itu. Nah, karena memang sodako dari almarhum Pak Sony untuk peliputan, maka kami diminta oleh Imamul Muslimin Bapak Muhyiddin Hamidi waktu itu untuk dari AWG harus bisa meliput siaran langsungnya. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf Imam, kalaupun saya yang ditunjuk, sebenarnya saya tidak punya ilmu sedikit pun tentang penyiaran radio begitu. Nah, pokoknya laksanakan. Ya, saya sami'na wa ata'na waktu itu. Nah, maka kata Bapak Sony Abdurrahman waktu itu, coba perwakilan AWG berangkat ke Bandung hari ini. Saya berangkat, itu 3 orang dari Lampung 1 yaitu Misbahuddin Nur dari Al-Fatah juga, kemudian dari AWG saya sendiri dan Rana Setiawan waktu itu. Nah, saya kira 1 hari itu selesai cuman pelatihan apa gitu, nggak tahu dari mau untuk penyiaran saya nggak tahu. Jadi langsung berangkat. 1 salin pun nggak bawa saya pakaian. Nah, ternyata sampai sana diinfokan bahwa hari ini training penyiaran radio karena besok mau dipakai untuk siaran live. Ya, saya bismillah aja. Karena mungkin saya sudah terbiasa ngomong di MC itu ya, itu aja modal saya sebenarnya. Nah, akhirnya saya bagi 3 orang itu. Saya di penyiarannya di studio sama Misbahuddin Nur dari Lampung. Beliau saya amanati untuk di operatornya. Kemudian Rana Setiawan itu untuk reportasenya di luar atau di lapangan, di perjalanan 5 hari 5 malam itu. Nah, akhirnya 1 hari, setengah hari lah oleh Pak Sony di trainingnya bukan training penyiaran, pokoknya siap bertiga siaran, nanti dites di luar di dalam, gitu aja. Langsung praktek gitu ya. Kemudian dikasih HP waktu itu BlackBerry 2 baru itu langsung dibelikan seperangkat komputer untuk siaran live-nya itu. Kemudian fasilitas internet. Nah, sudah itu dicoba, ya kagok-kagok dikit lah begitu, ulang lagi, siaran lagi, ulang lagi. Nah, kemudian malamnya sore itu ba'da asar, waktu itu tanggal 12 Januari 2012, itulah sejarah awal penyiaran perdana di Radio Al-Fatah yang berlokasikan di Bimbel SSC Bandung. Saat itu langsung dinamain Radio Al-Fatah? Belum. Oh, belum? Belum ada namanya. Belum ada namanya berarti ya? Nah, waktu itu cuman kita AWG mungkin ya? Berdua, saya sama Misbahuddin Nur itu, kalau gitu ini siaran ini apa namanya? Kan nanti akan mengudara. Ya, betul. Ya udah katanya, karena kita awalnya dari Al-Fatah itu Lampung, ya udah Radio Al-Fatah gitu aja, karena belum punya ide nama lain. Ya udah, jadi langsung pakai nama Radio Al-Fatah. Nah, itu. Nah, kemudian udah berjalan selama 5 hari 5 malam itu ya non-stop. Jadi kalau sudah mau mulai nih sore pembukaan long march itu oleh Imamul Muslimin langsung ya kita siarkan. Nanti malam kita bagi waktu
saya dari jam 6, Misbahuddin dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Saya istirahat, tidur. Dari jam 12 sampai jam 6 pagi saya tugas siaran gitu. Ya diselingi mungkin nasyid, kemudian ya obrolan-obrolan lain. Pada situ siarannya hanya perjalanan Aqsa Walking Group itu aja. Long march, iya. Long march itu aja. Long march Sumedang Jakarta itu aja. Memantau kondisi perjalanan Tapi selama perjalanan. Ya dilengkapi dengan materi-materi perjalanan itu. Jadi kita ada modal data lah siarannya itu. Nah akhirnya waktu itu langsung disuruh live reportasenya oleh Imamul Muslimin Bapak Muhyiddin Hamidi, siaran langsung live dengan imam. Nah jadi mungkin sekitar 5 menit kita coba latihan dulu di studio, sudah itu kita praktekkan langsung. Sudah itu live langsung dengan Menteri Menpora waktu itu Bapak Adi Aksa Daud. Waktu itu masih menjabat menteri. Ya, ikutlah long march. Nah, karena waktu itu live juga reportasinya itu. Nah, di samping itu memang waktu itu tamu dari Gajah ikut long march langsung. Jadi memang tujuan dari Imam Muslimin Bapak Muhyiddin Hamidi itu untuk dakwah dari Aqsa Walking Group dan Jamaah Muslimin Hizbullah itu secara internasional mendunia begitu dengan long march perdana itu. Nah, siaran Radio Al-Fatah ya perdananya itulah siaran long march perjalanan gerak jalan jauh dari Tanjung Sari, Sumedang sampai Monas, dan liputannya sampai Monas juga itu. Berarti artinya namanya radio berarti belum ada videonya ya? Belum waktu itu. Hanya suara aja. Suara aja. Nah itu pun disiarkan secara live terus 5 hari 5 malam itu. Kalaupun ada yang mendengarkan dari manapun asal dia ada fasilitas internet atau laptop dan komputer bisa. Gitu. HP pun waktu itu bisa. Gitu. Pada saat itu HP masih pada BlackBerry yang paling bagus ya kayaknya. Gitu. Nah setelah perjalanan diamanatinya 5 hari perjalanan long march itu kan selesai itu. Iya. Nah, kemudian lanjutan sampai ini bisa diteruskan Radio Al-Fatah ini gimana ceritanya? Ceritanya begini Mas. Jadi setelah 5 hari selesai kita mohon pamit lah dengan Pak Sony Abdurrahman karena amanat kita untuk menyiarkan live itu sudah selesai. Akhirnya bingung, ini perangkat radio mau diapakan kata Pak Sony. Udah bawa aja ke pusat gitu, ke Cilengsi. Akhirnya dibawalah karena tujuan dari Pak Sony supaya dimanfaatkan oleh jamaah, kemudian bisa untuk siaran-siaran taklim waktu itu, ba'da subuh taklim secara live gitu. Nah akhirnya yaudah kami siap Pak untuk berangkat membawa perangkat radio ini. Nah akhirnya diantarlah satu mobil itu dibawa ke Cilengsi gitu. Nah akhirnya dipakailah untuk di Cilengsi ditaruh di maktab, waktu itu belum di studionya, belum ada punya. Karena masih juga belum jadi ya. Iya. Nah di maktab siarannya gitu. Tapi ya cuman untuk taklim-taklim ba'da subuh aja waktu itu. Nah dari tahun 2012 berarti itu ya. Iya. Nah, kemudian sampai dengan saat ini kan Mas Vito di Muhajirun ya, di Lampung ya. Iya. Artinya sekarang kan Radio Al-Fatah ini belum ada mengudara lagi nih. Iya. Nah ini perjalanan itu sampai berapa lama tuh? Perjalanan dari siaran Radio Al-Fatah selama di Cilengsi ini. Iya. Tadinya kan awalnya saya di AWG, kemudian oleh Imam Muslimin diamanati lagi, ditarik ke Sufat Cilengsi, diamanati sebagai Amir Maktab Am di situ. Nah, waktu itu sudah di Amir Maktab, kemudian diminta untuk di radio. Maka saya bilang ke Imamul Muslimin, Imam, mohon maaf nih, kalau saya harus fokus di radio, saya untuk ngamiri di Maktab Am ya mungkin bisa diganti yang lain gitu. Akhirnya digantilah ke Ustadz Aang Gunawan waktu itu. Nah, saya fokus di radio. Nah, dari situlah radio kita program acara demi acara ya akhirnya bisa berjalan itu dari pagi menjelang sholat subuh sudah on air sampai jam 10 malam. Itu aja. Penyiarannya ya cuman saya sendiri, kemudian dibantu oleh
Rana Setiawan waktu Setiawan. itu. Berarti di dapur studionya hanya berdua aja. Iya. Oke, Pak Pitoyo, ini kan Hmm. kita kangen juga nih dengar suaranya. Boleh dong Iya. coba praktekin gimana sih ketika siaran menjadi penyiar Hmm. radio Al-Fatah untuk pendengarnya. Ya mungkin salah satu acara apalah yang ciri khas pada saat itu. Kita pengen denger nih suara ciri khasnya Mas Pitoyo. Sepertinya sudah agak lupa-lupa dikit ya. Tapi waktu itu acara yang memang digemari itu namanya acara Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Iya, jadi isinya itu berita, tapi nanti dikemas dengan salam sapa pendengar. Kemudian nanti kita sapa-sapa mereka, disapa dari studio. Kemudian mereka nanti akan menanggapi dengan mengetik tulisan SMS lewat aplikasi radio itu. Gitu. Ya. Jadi ada atensi masuk dibacakan gitu ya. Nah itu acaranya 7:30 pagi. Jadi kalau sudah menjelang 7:30 pagi itu semua pemirsa itu hampir dia fokus ke Radio Al-Fatah. Tapi ya dengan catatan mereka punya fasilitas internet. Oh, harus pakai internet ya. Iya, waktu itu. Boleh dong praktekin ya. Kalau prakteknya begini ya, kalau nggak salah nih, karena udah hampir lupa nih. Udah lama ya. Boleh. Ya. Baik, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fatih Ahmad di acara Info Dunia Islam. Kemudian intro gitu ya, musik diselingi musik gitu. Nah baru masuklah ke info-info yang akan dibacakan berita-berita nanti untuk di acara itu. Oh, gitu. Boleh dong, misalnya kan info sekarang kan nih tentang apa namanya invasi Rusia kepada Ukraina nih, seolah-olah sedang menyampaikan informasi itu pada pemirsa. Boleh dipraktekin dong dengan ciri khasnya gitu. Iya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah. Kami akan infokan satu berita internasional. Berita internasional, saat ini Rusia lagi genting di mana negara Rusia sendiri sedang terjadi konflik dengan Ukraina. Dalam konflik tersebut, Rusia membombardir negara dari Ukraina itu sendiri. Demikian pendengar setia Radio Al-Fatah, salah satu contoh dari petikan berita-berita info pagi hari ini. Ya, biasa. Keren ya. Gaya ciri khasnya itu kemudian kalau pas nanti salam-salam kan berita itu kita udah selesai baca ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami coba untuk memberikan salam sapa kepada pendengar-pendengar yang setia mengikuti siaran kami. Di antaranya adalah Bapak Bambang Sutioso berada di Lampung. Apa kabar Pak Bambang pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, keluarga tetap sehat, dan sanak family tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian rekan-rekan kami yang ada di Jabotabek ya, di antaranya ada Bapak Usman. Apa kabar Bapak Usman? Tentu sehat selalu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Keren. Iya. Masya Allah. Itu yang dulu juga karena saya sempat denger tuh pernah jadi komentator bola di lapangan kan. Nah itu saya dengar komentator bolanya. Ini komentator bola siaran radio dengan ciri khasnya. Ya, memang ada ciri khas sendiri. Itu kalau misalnya pertandingan bola. Coba praktekin dong. Kalau penontonnya itu tidak di studio, ya. Kita siarannya langsung live dari lapangan. Jadi kita langsung sapa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan ikuti siaran langsung live dari lapangan, ya lapangan mana misalnya ya, lapangan Cilengsi Bogor. Akan kita ikuti pertandingan antara klub Sufa Cilengsi melawan mana gitu ya. Baik. Nah, baik kita langsung saja menuju ke tengah lapangan siaran kami. Pendengar dimanapun Anda berada, inilah pertandingan babak pertama kita mulai ya. Bola dikuasai oleh
pemain-pemain dari Sufah Cilengsi. Masih Sufah Cilengsi menguasai bola, umpan ke depan saudara-saudara, tapi ternyata masih digagalkan oleh pemain-pemain lawan daripada Sufah Cilengsi. Akhirnya serangan kembali menyerang pemain-pemain belakang dari Sufah Cilengsi. Keren. Kemudian ada lagi, beda lagi kalau pas acara MC. Nah, gimana? Kalau MC gimana? Kalau MC ini petikan-petikannya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pertemuan wali santri pada kesempatan pagi hari ini akan kita mulai. Pertama, acara pembukaan. Yang kedua, acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan acara yang keempat adalah tanya jawab. Dan acara kelima adalah penutup. Baik, hadirin yang kami hormati. Acara pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Fauzan. Kepada Ananda Ahmad Fauzan dipersilahkan. Seperti itu kira-kira. Jadi khas banget ya. Iya. Oke. Mas Bitoya nih, harapan ya kita bicara nih, ini kan saat ini sedang belum mengudara lagi nih. Iya. Harapan sendiri untuk Radio Al-Fatah ke depannya gimana? Nah, sebenarnya begini, ketika kita 5 tahun itu mengudara, itu ya banyak lika-liku lah ya. Kemudian karena saya memang waktu itu belum menikah, belum berkeluarga, akhirnya ketika tiba waktunya Allah berikan jodoh kepada saya, akhirnya saya ada niatan untuk pindah lagi ke Lampung. Tapi waktu itu pindah pertama ke Lampung karena orang tua saya itu sakit-sakitan, jadi sering dirawat di rumah sakit. Akhirnya orang tua itu karena tinggal berdua, akhirnya saya merelakan untuk meninggalkan kegiatan radio di Cilengsi yang di pusatnya gitu. Akhirnya saya diizinkan untuk pulang ke Lampung. Tetapi waktu itu Imam Muslimin Bapak Muhyiddin Hamidi sebenarnya melarang. Beliau menanyakan, kalau Pitoyo pulang ke Lampung, ini radio mau diapakan? Saya bilang, Imam, di sini kan banyak yang bisa. Benar. Terus beliau nanya, ada yang namanya siapa waktu itu ya, Gulam ya, Gulam Rondoni dan lainnya gitu. Bisa nggak kira-kira kalau tanpa Pitoyo mereka berkelanjutan seperti Pitoyo? Ya kemungkinan sih masih ragu juga Imam, saya bilang gitu. Karena memang itu harus ditekuni secara fokus betul. Nah akhirnya udah kalau gitu radio dibawa ke Lampung katanya. Dan ini baru kali ini ada instansi orangnya pindah, instansinya ikut pindah. Baru ini selama hidup saya katanya. Biasanya orang pindah kerja ya kantornya ininya tetap di situ. Orangnya ganti paling ini gitu. Beda sendiri nih. Akhirnya lah dibawa ke Lampung. Nah, karena di Lampung itu sendiri sebenarnya studinya itu masih numpang di SKABM ya, perguruan tinggi yang punya waktu itu di Lampung. Akhirnya mau dipakai oleh SKABM ruangan itu, akhirnya dipaksa untuk bisa pindah studio. Nah, sedangkan di Lampung sendiri itu tidak ada tempat lain. Akhirnya karena itu di bawah Amir Dakwah Jamaah Muslimin pusat, ya kami sampaikan. Akhirnya suruh bawa lagi ke pusat di Cilengsi. Akhirnya bawa lagi ke pusat. Nah, di tahun 2018 saya ketemu jodoh dan menikah. Kemudian 2019-nya itu masuk 2019 saya pulang lagi ke Lampung. Nah, akhirnya
radio saya serahkan semua ke pusat di Cilengsi yang katanya mau diteruskan disatukan dengan Jamaah TV, tetapi sampai sekarang ya mungkin masih ditunda kali ya. Akhirnya yang jalan Jamaah TV. Seperti itu Mas ya. Oke, berarti ya kita sih berharap mudah-mudahan selain Al-Jamaah TV ada juga radio kayak seperti Rasil gitu ya, yang mengudara yang untuk pendengar-pendengar yang tidak menyaksikan televisi gitu kan. Oke, terakhir Mas Pitoyo nih. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin, apa yang disampaikan tadi juga bisa bermanfaat ya, bisa kita ambil hikmahnya buat pemirsa Riasa TV semua. Buat Anda yang kangen sama Pak Pitoyo ciri khasnya, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa berikan komentar Anda, saran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama Mas.